Ngoten. Ketinggal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini, hari ini tanggal 8 Sya'ban 1445 Hijriah, berarti insyaallah Ramadan kurang 22 hari lagi. Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kemudahan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, yang mana amal solih saat kita hidup di dunia ini bakalan menentukan derajat kita di akhirat kelak. Semakin kita rajin beramal solih, tentunya amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan serta sesuai dan mencocoki dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi pula derajat kita di akhirat kelak. Maka dengan penuh harap kita berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan dan dimudahkan beramal solih selama di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Ahmad dan Ibnu Majah yang dulu kita sampaikan tentang kisah dua sahabat dari Bali, yang keduanya sama-sama masuk Islam, yang satu lebih semangat dalam berjihad sehingga mati syahid, yang satu meninggal 1 tahun berikutnya. Ternyata selisih 1 tahun itu dan berjumpa dengan Ramadan serta berpuasa di dalamnya menentukan derajatnya di akhirat. Yang meninggal belakangan, yang bertemu dengan Ramadan dan berpuasa di dalamnya serta mengerjakan berbagai
sholat selama 1 tahun itu diizinkan lebih dulu masuk surga, dan jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Masya Allah, ini agungnya ya, ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu istiqomah di atas ya, hidayah hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah, dan tak lupa kita juga berdoa mengawali hari baru dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan ayat berkaitan tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya masih tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang mulia yang telah berjuang membantu Nabi dalam berdakwah. Semenjak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka seluruh istri Nabi di saat itu semuanya ikut berjuang di medan dakwah. Sebab Nabi sejak mengemban amanah kenabian tidak pernah berhenti dan putus dari berdakwah hingga beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahala mereka itu berlipat ganda apabila mereka melakukan amal kebaikan. Dan sebaliknya, seandainya mereka melakukan amal keburukan, maka dosanya juga berlipat ganda. Jelas beda perlakuan terhadap mereka yang ya, ahli ilmu dengan orang yang awam ya, dalam masalah hukum. Orang yang sengaja melakukan dosa padahal dia tahu ini dosa, maka itu lebih besar hukumannya di sisi Allah daripada orang yang memang awam, boten ngertos, nggak tahu ini dosa. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita lihat ayat-ayat yang menceritakan tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna, barang siapa di antara kamu yang melakukan bifahishatin, perbuatan keji, mubayyinatin, yang nyata, yudha'af, pasti akan dilipat gandakan laha untuknya al-azab, siksa, bi'fain, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka adalah orang-orang spesial, orang-orang istimewa di muka bumi ini. Ya. Ayat ini jangan dipahami mencela istri-istri Nabi, jangan. Jadi ayat ini
tidak bermaksud mencela para istri Nabi, tidak. Justru ayat ini menunjukkan bagaimana agungnya kehormatan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Ya, jadi tidak sama antara rumah tangga kita dengan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak sama. Ya, karena itulah perbuatan mereka dengan kita nggak sama, maka perlakuan Allah kepada kita dan mereka juga nggak sama. Nah, karena mereka orang-orang spesial, orang-orang spesial. Nah, jadi Allah di sini ingin memberikan sebuah peringatan, siapapun yang melakukan perbuatan keji, baik itu nabi, baik itu orang-orang terdekat nabi, istri nabi, cucu nabi, itu diberi penekanan yang sangat berat, ya. Apalagi selain nabi, kan begitu. Contoh misalnya ayat yang semisal dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau ya Muhammad mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah, la yahbatanna, pasti benar-benar akan dihapuskan amaluka, amalanmu, wala takunanna, dan kamu benar-benar akan menjadi minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Ayat ini bukan berarti menjatuhkan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Sebab beliau tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi ayat ini ya untuk mengagungkan permasalahan tersebut, yakni permasalahan syirik. Saking besarnya dosa syirik, andai yang melakukan itu Rasul, pasti amalan Rasul akan dihapus. Apalagi kita, gitu loh. Nah, itulah maksudnya. Jadi ayat ini bukan merendahkan Nabi, mencela Nabi, tidak. Tapi untuk menunjukkan keagungan perbuatan syirik supaya kita betul-betul menjauhi dosa syirik. Ya, maka perbanyak berdoa supaya dijauhkan dari dosa syirik. Begitu juga dalam ayat yang lain, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihi ma aliha, seandainya pada keduanya langit dan bumi, aliha, ada tuhan-tuhan selain Allah, la fasadata, tentu keduanya telah binasa. Nah, ini bukan menunjukkan ada Tuhan selain Allah, enggak, tapi untuk menunjukkan penegasan. Nah, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, hal itu mudah bagi Allah, melipat gandakan siksa mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah sebab Allah maha segalanya. Naam. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Wa may yaqnut minkunna, dan barang siapa di antara kalian, yakni para istri Nabi, minkunna, yaqnut, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal sholihan, dan mengerjakan amal solih, nu'tiha ajroha marrotain, pasti kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami siapkan untuknya rizki yang mulia. Masya Allah, ya, jamaah yang berbahagia. Ini keutamaan yang diberikan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi istri-istri Nabi itu bukanlah seperti orang-orang biasa. Mereka itu orang-orang terpilih. Ya, di mana jika mereka berbuat kebaikan dilipat gandakan, dan jika berbuat keji juga dilipat gandakan siksanya.
Masya Allah ya. Jadi mereka memang pantas mendapatkan pahala di akhirat ya. Kenapa? Karena mereka hidup menemani dakwah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesusahan, kesengsaraan, suka dan duka. Mereka selalu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka nggak lepas dari perjuangan. Ya, mereka nggak lepas dari perjuangan karena semua kehidupan Nabi itu adalah perjuangan dakwah. Nah, begitu juga kita panjenengan sedoyo ya berusahalah dalam hidup ini ya memperjuangkan Islam ya. Apa yang bisa kita perbuat untuk Islam maka lakukan. Sebab kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Yang punya harta silakan berpartisipasi dalam dakwah dengan hartanya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang memiliki tenaga dengan tenaganya. Banyak jalan-jalan menuju kebaikan. Kullu itu umum, bersifat umum. Ya, jadi semua bentuk kebaikan itu dihukumi sebagai sedekah. Dan kita berharap kita wafat dalam keadaan terus memperjuangkan ya al-haq ini. Itu kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita terus melanjutkan estafet perjuangan kita ya, mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam di muka bumi Indonesia tercinta dan di dunia ini tentunya, sehingga menjadi investasi akhirat bagi kita. Kaum muslimin yang berbahagia, wa'atadna laha rizqan karima, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya. Ulama menyebutkan rizqan karima artinya adalah surga. Artinya adalah surga. Dan memang tidak ada ya kenikmatan yang paling sempurna kecuali kenikmatan surga. Adapun di dunia ini ya bukan tempat kesempurnaan. Tidak ada kenikmatan yang sempurna di dunia ini. Pasti hidup kita antara dua hal. Kalau nggak mendapatkan kebaikan, pasti mendapatkan keburukan. Yang masing-masing itu baik bagi orang beriman. Jika mendapatkan kebaikan lalu bersyukur, baik baginya. Jika mendapatkan keburukan lalu bersabar, baik baginya. Sehingga ada cerita seorang tabi'in ya, ketika dia bercermin bersama istrinya, yang kebetulan istrinya itu cantik jelita, solihah, sedangkan tabi'in ini orangnya itu pendek, kemudian tidak menarik, yes, pokoknya di bawah rata-rata lah, tapi soleh. Kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan aku memiliki istri yang cantik, rupawan, serta solehah. Lalu istrinya mengatakan, insya Allah mas, kita berdua akan menjadi penghuni surga. Loh kok bisa? Jenengan bersyukur mendapatkan saya yang cantik ini, saya bersabar memiliki suami yang jelek seperti jenengan. Alhamdulillah. Jadi orang yang sabar dan syukur itu akan masuk surga. Nah, memang itu doa Nabi untuk pengantin baru kan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Laka, baraka laka artinya kebaikan. Pada kebaikan yang datang pada kalian. Wa baraka alaik artinya keburukan yang datang kepada kita. Masing-masing dalam keberkahan. Dan memang itu ujian ya, semua adalah ujian. Baik itu juga ujian, keburukan juga ujian. Alhamdulillah. Ya, kita senang enggak selamanya, kita susah pun enggak selamanya. Pasti akan berganti-ganti di antara dua itu. Sebab kita semua sedang ya lakanut ya, kita sedang berusaha keras ya. Kita sedang qadhan ila rabbika, sedang bersusah payah berjuang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya nisa'an nabi,
lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, lastunna, kamu tidak seperti ya ka ahadim minan nisa, seperti perempuan-perempuan yang lain. Ya, enggak sama. Allah yang mengatakan lastunna ka ahadim minan nisa. Kamu enggak sama dengan mereka. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa, jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kamu tunduk, artinya melemah lembutkan suaranya, mendayu-dayu suaranya, bil qaul, dalam berbicara. Sehingga apa? Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, orang yang ada penyakit dalam hatinya akan bangkit nafsunya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Masya Allah ya. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Allah khususnya kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini juga bagi kita, terutama bagi kaum ibu. Jadi ya, ibu-ibu supaya menjaga ya, semua yang penting dari dirinya atau aurat. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan suara wanita itu aurat. Sebagian ulama maksudnya suara wanita itu aurat adalah suara wanita yang dilembut-lembutkan. Kalau suara normal enggak, kata ulama. Makanya dalam fatwa ulama itu ketika ditanya, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, ketika imam salah bacaan, lalu makmum enggak ada yang bisa membenarkan dari jamaah laki-laki, bolehkah jamaah perempuan membetulkan bacaannya dengan menyempurnakan bacaannya? Kata ulama, boleh. Boleh. Ya. Karena tasfik atau tepuk itu untuk membenarkan atau mengingatkan imam yang lupa dalam gerakan. Nah, sekarang kalau bacaan bagaimana? Masa pakai tepuk? Tetap gak ngerti sahinti. Maca Quran salah. Ya nisa'an Nabi meneng tepuk. Goblok-gobloknya malah mikir, apa salahku masih begitu. Nah, maka kata ulama, yang dimaksud dengan suara wanita adalah aurat, yaitu ketika suara itu dimerdu-merdukan, didayu-dayukan, itu maksudnya. Nah, karena hadis tentang suara wanita aurat kan hadis yang lemah sekali, gitu kan. Ya. Jadi kesimpulannya itu, jadi para wanita itu dikatakan suaranya auratnya harus dijaga, artinya ketika ngomong sama lawan jenis yang wajar, ya, biasa, wajar. Tidak perlu dilembut-lembutkan. Nah, waduh, ya nggak apa-apa. Emang seperti itu adanya, nggak ada masalah. Nah, yang penting sudah lembut, jangan dilembutkan lagi. Nah, ini bahaya. Nah, kenapa? Khawatir. Mungkin dia nggak ada masalah, hatinya baik, mungkin bersih. Tapi orang kan macam-macam manusia itu. Kadang ada orang yang dalam hatinya ada penyakit, itu bisa bangkit kan syahwatnya. Jangankan suara, melihat sandal wanita aja laki-laki sudah ada getar. Wah, sandalnya cewek ikas begitu. Apalagi pondok putra kan. Nah, di masjid ada sandal perempuan padahal sandal nenek-nenek kan. Enggak tahu, loh, ada sandal wadon ya. Ya maklum lah, mereka kan selama ini di penjara kan. Kalau dulu istilahnya penjara suci. Di pondok itu penjara suci katanya. Sehingga jarang melihat wanita. Lihat sandal itu sudah heboh wanita. Santri itu heboh. Apalagi parfum kan. Makanya Masya Allah ya. Nah, jadi para wanita, maksud dari suara wanita adalah aurat ketika didayu-dayukan, dilembut-lembutkan. Nah, artinya silahkan hai para istri Nabi, kalian itu yang wajar saja. Karena para sahabat juga berguru kepada mereka. Para tabi'in juga belajar kepada mereka. Di balik tabir kan begitu. Aisyah juga buka majelis tanya jawab dengan para tabi'in. Ya, ketika mereka nggak paham, karena Nabi sudah wafat. Apalagi berkaitan dengan hadis-hadis, karena Aisyah kebetulan ahli hadis gitu kan ya. Ribuan yang dihafal oleh Aisyah. Ya.
banyak ya para wanita, cerdas beliau itu. Maka mereka datang bertanya, ya Ibunda Aisyah, bagaimana tentang ini? Bagaimana tentang ini? Mereka tanya. Maka nggak mungkin lah kalau nggak ngomong kan. Nah, makanya mereka tetap ngomong, menjawab, tapi dengan suara yang normal, yang wajar begitu. Jamaah yang berbahagia. Jadi kalau mereka tetap dalam artian ya menjaga takwa mereka, keimanan mereka, itu pahalanya berlipat-lipat. Nah, fala takhda'na bil qawli fayadha ma'alladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah kamu tunduk, yakni melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Masya Allah ya. Jadi di antara ya, kesempurnaan takwa bagi para istri Nabi, yaitu tidak boleh merendahkan suara di hadapan kaum laki-laki. Begitu juga kaum ibu. Nah, ketika mereka semakin menjaga dirinya, menjaga ya akhlaknya, itu semakin sempurna ya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita juga ada ambil pelajaran syadud dari'ah. Ada pelajaran tentang tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum terjadi. Ya makanya boleh kita itu ya bersosial media, boleh asalkan kita mencegah tindakan ke sana. Artinya kita punya batasan-batasan. Misalnya menerima pertanyaan dari lawan jenis itu boleh, asalkan yang wajar, jangan sampai mengarah keluar sana. Jadi penanya itu kalau mau nelpon ustadznya, ya jangan dilembut-lembutkan suaranya. Coba suara yang normal aja, normal aja. Nah, kan ini berat, fitnahnya sangat berat. Nah, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ya, ma'ruf di sini diksi ma'ruf itu lawan dari mungkar. Lawan dari mungkar. Jadi semua yang baik menurut syariat dan menurut norma, nah itulah ya kebaikan. Ya, tapi yang tidak baik menurut syariat, ini patokan awal itu syariat. Nah, dan baik menurut ya masyarakat umum, nah maka perlu dikaji ulang. Nah, karena itulah Islam tidak menafikan adat, sehingga ada kaidah al-'ada muhakkamah. Adat suatu masyarakat, kebiasaan suatu masyarakat, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, monggo bisa dijadikan hukum, artinya bisa diamalkan. Nah, jadi itulah agama Islam, itu agama yang luar biasa, tidak kaku ya, tidak terlalu longgar. Nah, itu agama Islam. Masya Allah ya. Jadi tidak betul yang mengatakan Islam itu menolak total adat, enggak. Lihat dulu adatnya. Gitu. Kalau adat kebiasaan itu baik menurut kacamata syariat, tidak bertentangan, monggo bisa menjadi sebuah hukum. Al-'ada muhakkamah, kan begitu. Jadi ya, jamaah yang berbahagia, semakin tinggi adab seseorang, maka semakin tinggi ya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis Rasul menyebutkan, yang ditimbang di hari kiamat yang berperan besar menjadikan timbangan itu berat adalah takwa dan husnul khuluq. Takwa dan husnul khuluq. Ya, jadi ketika ditanyakan kepada Rasul, apakah yang paling berpengaruh pada timbangan amal itu, kata beliau, takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita terutama, dan juga kepada anak-anak kita. Sekarang banyak orang itu akhlaknya mundur sekali. Banyak orang kurang berakhlak ketika bersosial media, kurang beretika, kurang berakhlak ketika ya, bergaul dengan orang tua, dengan ya, guru. Itu banyak. Anak sekarang itu salam kepada guru sudah mulai berkurang. Ya, hormatnya kepada guru itu sudah mulai berkurang. Bahkan guru dianggap teman biasa. Ketemu itu gak salam, kemudian gak ada tawaduknya ya. Pada kadang manggil namanya ya, Masya Allah. Pokoknya ya, jauh daripada ya, apa yang kita harapkan. Ya.
Bahkan banyak kita saksikan murid berani menyerang guru, murid berani gasak guru. Bahkan ada seorang guru itu dibawakan celurit kan, dibawakan arit ya oleh muridnya karena nggak terima diingatkan. Banyak sekarang terjadi. Jadi miris kita rasakan di akhir zaman ini penurunan akhlak di tengah-tengah generasi muda kita. Maka kaum muslimin dari rumah kita bekali mereka dengan akhlak yang baik, dan di sekolah dikuatkan lagi supaya akhlak itu didengungkan, terus disampaikan, diingatkan. Karena sekarang itu mohon maaf ya, materi agama itu selain jamnya itu sedikit, kemudian ya, perhatian juga kurang. Kalau dulu kan banyak, ada di SMA Muhammadiyah itu dulu ada pelajaran kayak tulis menulis khot itu kan ya, kemudian ada pelajaran kayak tafsir, katanya begitu. Sekarang jadi satu sehingga waktu juga terbatas, kemudian ya yang disampaikan juga kurang. Nah, kita aja ngajar agama itu 1 minggu 1 kelas itu cuma 1 jam, 1 jam. Masya Allah, jadi sedikit sekali waktu untuk itu. Nah, jadi kaum muslimin tolong di rumah tetap perhatikan akhlak, tanamkan akhlak, budi pekerti yang luhur kepada anak cucu kita. Mumpung masih hidup ya, kita supaya meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Berikutnya, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian para istri Nabi tetap di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu bertabarruj, yaitu berhias dengan menampakkan ya sesuatu yang enggak boleh ditampakkan, maksud tabarruj ya, yaitu seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah al-ula dahulu. Wa aqimnas sholata, dan dirikanlah salat. Wa atinaz zakata, tunaikanlah zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama, sesungguhnya, yuridullah, Allah hendak, liyudhiba ankumur rijsa, Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian, ahlal bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum, dan membersihkan kalian, tathira, sebersih-bersihnya. Nah, ayat ini ya sering dijadikan dasar oleh orang Syiah untuk mengagungkan ahlul bait di luar kapasitas mereka. Ya, boleh, bahkan dianjurkan mengagungkan ahlul bait, namun tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih. Ya. Orang Syiah itu berlebihan atau ghulu dalam mengagungkan ahlul bait. Dan yang mereka agungkan itu hanya tertentu saja. Di antaranya Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Itu pun dipilih yang Husainnya, bukan Hasannya. Kenapa? Karena Husain itu kebetulan menikah dengan salah satu gadis dari Iran, Persia waktu itu. Sehingga Husain lah yang diagung-agungkan oleh mereka. Hasan gak pernah disebut, padahal itu saudara. Adapun istri Nabi yang lain kayak Aisyah radhiyallahu anha itu dimusuhi. Bahkan naudzubillah summa naudzubillah, dikafir-kafirkan. Bahkan Aisyah dengan ayahnya Abu Bakar itu disebutkan oleh orang Syiah, naudzubillah, itu menjadi anjing neraka. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi plus ya mertua Nabi, itu juga sama dikafir-kafirkan oleh orang Syiah. Coba lihat syahadat mereka. Di syahadat yang berikutnya itu kan syahadat mereka nggak sama dengan kita. Mereka menyebutkan dalam syahadat bahwasannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu di neraka, kan begitu kan syahadat mereka. Jadi silahkan Anda itu mengagungkan ahlul bait, tapi ahlul bait semuanya nggak boleh dipilah-pilah seperti orang Syiah. Semua kita agungkan dalam ya hal yang wajar sebagaimana yang layak mereka dapatkan, kan begitu. Karena mencintai mereka juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak betul
dikatakan, wah, Anda tidak mengagungkan Ahlul Bait. Buktinya apa? Anda tidak mengagungkan para habaib. Wah, bukan begitu. Nah, kita tetap mengagungkan yang memang layak kita agungkan. Kita istimewakan, kan begitu. Tapi kita nggak berlebihan ya, sampai kakinya dicium-cium ya, Masya Allah ya, sampai berlebihan lah, bukan, nggak seperti itu. Naam, kaum muslimin yang berbahagia, korna itu lebih kuat maknanya daripada ya abqaina. Sama-sama menetap. Korna itu juga artinya menetap, abqa juga menetap, abqaina juga menetap. Cuma bedanya kalau korna itu lebih kuat. Kenapa? Karena korna itu diambil dari kata ikrorna. Ikrorna, ikror artinya menetap, dari kata korro yakiru. Korro yakiru, menetap dengan tenang dan dalam kondisi benar-benar betah. Waqorna fi buyutikun artinya menetaplah di rumah dengan tenang dan betah, nyaman, kan begitu. Nah, ada masjid di Kepal namanya Baitul Iqrar. Mungkin itu maksudnya. Orang yang masuk ke dalam biar merasakan ketenangan ya, betah di masjid itu, kayaknya begitu mungkin. Wallah alam, kita nggak tahu. Itu yang beri nama yang paham. Baitul Iqrar. Nah, jadi itu dari kata qarra yakiru. Ya, artinya secara bahasa adalah menetap dengan tenang, dengan nyaman, dengan betah. Makanya para suami, rumah itu istana bagi para istri. Maka para suami untuk urusan rumah sudah serahkan sama istri. Misalnya, Mas, aku pengen tak cat pink, ya sudah serahkan. Karena yang di rumah tiap hari siapa? Istri. Bapak di mana? Tempat kerja. Bapak di rumah cuma pulang kerja untuk istirahat, sudah selesai. Jadi yang tahu kondisi rumah itu istri. Mas, kita kayak pot gini, sudah terserah sampai istri, ini istirahat sampean. Karena sampean itu lebih banyak tinggal di mana? Di rumah. Maka ketika seorang suami yang bijak itu akan paham dalam kondisi ini. Ya, karena dia tiap hari di rumah aja kan, sibuk dengan rumah tangga, karena Rabbatul Bait, mereka sebagai ibu rumah tangga. Maka bebaskan mereka mengatur rumah itu, istana mereka. Mau di model apa, model cat apa, terserah mereka. Tugas Anda hanyalah apa? Kasih nafkah, kasih kecukupan. Butuh apa, Dik? Yo, butuh apa, Dik? Aku masih kita kayak gini, monggo wis kasih. Oh gitu. Oh ya, berarti ya pasrah sudah kalau begitu. Ya, tapi yang jelas istri itu paling banyak di rumah. Karena itu mereka itu yang lebih paham dan lebih nyaman dengan suasana rumah itu. Maka artinya suami kasih kebebasan kepada istri. Silakan wis, dia mau apa karpe, ya, kita turuti sudah. Nah begitu. Ya. Nah, karena kalau suami kan lebih banyak di mana? Di luar. Lebih banyak jadi di luar. Nah, istri itu di rumah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ketika menjelaskan makna ya apa itu waqorna fi buyutikun, ini bagian dari ibadah. Artinya ketika istri itu ya tinggal di rumah, maka dihukum sebagai ibadah. Dikatakan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Tohir Ibnu Ashur mengatakan faqararuhunna fi buyutihinna ibadatun, kata beliau. Faqararuhun, menetapnya para wanita fi buyutihin, di rumah-rumah mereka adalah ibadatun, ibadah. Masya Allah. Jadi ketika istri di rumah dihitung sebagai ibadah, dicatat sebagai ibadah. Sebaliknya suami itu ketika ibadah ya di luar, sholat jamaah di luar, di masjid, jangan di rumah. Nah, kalau sholat sunnah diutamakan di rumah. Tapi untuk ibadah suami itu keluar rumah, sholat jamaahnya di rumah, kerja cari nafkah juga keluar rumah, atau kegiatan yang lain. Nah, itu para suami. Makanya para istri ya perbagus dan perindah keadaan Anda. Silakan Anda berhias tapi untuk suami. Silakan Anda berhias tapi untuk suami. Gak apa-apa Anda minta tambahan, Mas aku butuh
make up ini dan itu. Boleh Mas? Boleh. Kalau untuk suami. Nah, sudah ini Dek buat beli ini. Tak belikan wes apa modelnya. Nah, begitu. Nah, jangan terbalik. Maca untuk kondangan, walimah, untuk keluar rumah. Tapi di rumah kelompotan ya. Casre bolong-bolong, wes atau maca dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Nah, ini terbalik. Silakan. Jadi waqarna fi buyutikun, ini perintah kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka menetap di rumah mereka, dan ini juga perintah bagi para wanita muslimah pada umumnya. Artinya kaum muslimah jangan sampai Anda punya keyakinan, kok ngomah berarti terbelakang dong, enggak ketinggalan zaman, kurang, enggak. Itu negatif sekali, jangan ya. Jadi tetap ini adalah ibadah, ini perintah Allah. Silahkan, kalau enggak ada kesibukan yang mendesak untuk keluar rumah, enggak usah keluar rumah. Tapi kalau keluar rumah dalam rangka membantu suami karena ada kesibukan seperti Fatimah ketika Ali itu pergi, maka Fatimah yang merumput atau ngarit untuk binatang peliharaan Ali itu boleh, bahkan berpahala. Keluar rumahnya istri dalam rangka darurat untuk membantu kekurangan suami, atau mungkin untuk mengurus kebutuhan anak yang suami nggak bisa keluar, lalu istri keluar, atau suami sibuk sehingga nggak bisa ngurus ini, itu pahala dan boleh. Asalkan setelah selesai keperluan dan balik lagi, kan begitu. Jangan nyaman di luar, ini bahaya. Bahaya. Nah, jadi Fatimah ngarit ya. Jadi bukan aib seorang wanita cari rumput, nggak aib, boleh. Ya, boleh wanita membantu suami itu boleh. Ya, boleh, asalkan pekerjaan itu aman dari fitnah, kan begitu. Ini masalahnya banyak, mohon maaf ya, wanita-wanita di kota itu yang kerja di perusahaan-perusahaan yang campur laki-laki perempuan, sehingga akhirnya apa? Banyak terjadi perselingkuhan di sana. Ketika di luar rumah dia melihat ya pemuda-pemudi pemuda-pemuda atau suami-suami orang itu yang Masya Allah ya, luar biasa, kayaknya ada kelebihan daripada suaminya. Apalagi kalau suaminya kurang lembut ya, kurang perhatian, mungkin dia bisa curhat kepada suami orang, akhirnya apa? Rusaklah rumah tangga. Ini yang dikhawatirkan oleh Islam. Maka silakan wanita dalam Islam boleh saja membantu suami, tapi tetap dalam koridor, jangan sampai ya meninggalkan kewajiban yang pokok dan hindari tempat-tempat yang banyak terjadi ikhtilat dengan lawan jenis seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, dari kata ya waqarna ini nanti mengembang kepada kata qurrah. Ada istilah qurratu ain, artinya penyejuk hati, penyejuk mata. Dari sini dapat dipahami, jadikanlah rumah kalian itu penyejuk diri kalian, sehingga merasa betah, tentram dan nyaman di rumah. Nah begitu. Masya Allah ya, dihias rumahnya, diperindah rumahnya. Nah, ini luar biasa. Ya, dikondisikan dengan sebaik-baiknya ya. Dibuat yang harum rumahnya, yang bersih rumahnya, kan begitu. Ya, nah, kemudian jamaah yang berbahagia, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Tabarruj ya, dari kata burjun. Burjun artinya sesuatu yang tampak atau terlihat. Maka benteng itu dinamakan burjun. Jamaknya buruj. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikkumul maut walakuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh, musyayadah, tinggi dan kokoh. Maka dari sini dikatakan tabarruj, yakni sesuatu yang tampak, yang terlihat, yang tampak, yang terlihat. Adapun secara istilah syar'i, tabarruj artinya izharul mar'ati mahasina dzatiha wa thiyabiha wa hulliha bimar ar-rijal. Tabarruj artinya secara istilah adalah izharul mar'ah, wanita
yang menampakkan mahasina dzatiha wa thiyabiha, keindahan dirinya, keindahan pakaiannya, wa hulliha, keindahan perhiasannya, bimar ar-rijal, di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya. Itu arti tabarruj secara istilah. Adapun maksud dari al-ula, jahiliyat al-ula, ya. Yang pertama maksudnya adalah jahiliyah itu kan bertingkat-tingkat. Jadi tabarruj di sini termasuk tingkatan jahiliyah yang pertama, kata mereka. Jahiliyah yang pertama ini banyak pemahaman. Ada yang mengatakan dari segi waktu. Artinya tabarruj jahiliyah ula di sini artinya tabarrujnya zaman dahulu. Ya, ada yang mengatakan ulama itu, oh ini tabarrujnya orang-orang zaman Nabi Nuh. Ada yang mengatakan tabarrujnya orang-orang zaman Nabi Ibrahim. Tabarrujnya orang-orang zaman Nabi Musa. Nah, seperti apa tabarrujnya mereka ya? Ada juga yang mengatakan ya seperti itu. Ada yang ya kita lihat orang-orang dahulu itu kan masih kurang dalam menjaga pakaian. Adapun Islam datang, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Musa itu diperintahkan menutup aurat. Nah, wallahu a'lam bishawab, intinya kita nggak boleh para wanita ya, nggak boleh para wanita menampakkan keindahan dirinya, keindahan pakaiannya, perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Maka pakailah pakaian yang menutup aurat. Naam. Karena tabarut itu hukum asal untuk para suami. Menampakkan keindahan hanya untuk para suami. Karena apa? Rumah tangga itu biar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, tentram, damai, ada cinta kasih dan sayang di dalamnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Sekarang kalau istri enggak pernah berdandan, bagaimana mau tenang suami di rumah? Di luar sudah menahan syahwat, lihat yang neko-neko di jalan, lihat macam-macam di perusahaan atau di tempat ya dia kerja. Pulang-pulang, loh ndelok kok ngene gitu kan. Akhirnya apa? Dia berharap pulang itu mendapatkan sambutan yang ya luar biasa kan itu. Makanya di ulama menyarankan para istri supaya kreatif. Misalnya ya, ketika suami kerja tuh kamar itu dibersihkan, dibuat yang harum, dihias. Kalau perlu kasur itu dikasih apa itu bunga-bunga ya supaya suami pulang itu ada kejutan kan gitu kan ya. Itu kalau manten anyar bisa ngonten. Kalau manten sepus kamarnya mampu Pak Pungson ya, mampu apa GPU itu. Mampu Kari Rahmah. Berasker. Masya Allah. Nah sebenarnya dipertahankan kan gitu kan. Ya, jadi ini memang teori ini gampang, prakteknya abot kan gitu. Nah, ini perlu ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dimodali, Pak. Nuntut macam-macam tapi gak dimodali sing omah ya padha ae. Nah, harus apa? Balance ya, harus imbang. Nuntut sing macam-macam ya gak tau kayak duit, kayak tuku daster, kayak tuku wedak kan lucu juga. Nah, Mas karepe gede tapi modalnya gak ono kan gitu. Maka harus semangat cari nafkah begitu. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi tabarut itu sekarang banyak terjadi karena dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 2128 Nabi sudah menyebutkan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Qaumun ya ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul orang. Wanisaun kasiyatun, ini dia. Dan wanita-wanita kasiyatun berpakaian, ariyatun namun bertelanjang, mumilatun mailatun berjalan dengan berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kemudian ya menarik perhatian. Lalu rambut mereka bagaikan punuk onta. Ya, la yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, tidak akan mendapati aroma surga.
wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sedangkan bau surga itu dapat tercium dari jarak begini dan begitu. Ya. Ada yang mengatakan 70 musim atau 70 tahun, Masya Allah. Jadi rambut mereka seperti punuh onta. Artinya apa? Untuk menarik perhatian kaum laki-laki. Itu zaman dulu. Zaman dulu itu kayak disanggul itu. Sehingga kalau dia berjalan kelihatan, wah ini wanita ini. Apalagi dari belakang, rambutnya panjang ya, ditampakkan. Wah pasti pikiran orang tuh, wah ini pasti cantik ya. Pasti cantik. Nah begitu. Nah ini gaya orang dulu begitu. Gaya orang dulu. Nah, dan sekarang itu banyak kita saksikan. Terutama di acara-acara kayak model-model itu kan persis seperti yang Nabi sabdakan. Pakai baju tapi ketat. Itu kalau diwarnakan kulit pasti kamu ya, bapak dari jauh, wah ini muda belejet ini. Pasti begitu. Ya, saking ketatnya. Ya, kelihatan lekak-lekuk tubuhnya. Ini yang dikhawatirkan Nabi dan ternyata terjadi saat ini. Terjadi saat ini. Ya. Jadi mereka itu memakai baju yang modelnya itu menarik perhatian lawan jenis. Kemudian memakai riasan wajah untuk selain suaminya. Ini termasuk bagian dari tabarruj. Ya, tabarruj ya. Jadi silakan Anda berhias yang full untuk suami, kan begitu. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tujuan tabarruj itu adalah untuk membahagiakan suami. Ayat berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naam. Oke, silakan. Sekarang perlu ada lagu-lagu silakan termasuk tiap malam Jumat hari kubur mulai Jumat. Ini apa kira-kira itu malaikat muka jarak itu tidak pernah suap kalau dia itu. Oke. Masya Allah ya, naam. Jamaah, nggih. Gus Miftah. Nggih. Nah, jamaah yang berbahagia, apakah roh-roh orang yang sudah meninggal itu kalau malam Jumat itu pulang? Itu pertanyaannya kan begitu, menekannya ke sana. Karena sekarang banyak dipromosikan oleh mereka yang dikiaikan, ditokohkan, dan mereka pengikutnya nggak main-main, ribuan. Nah, jamaah yang berbahagia, dalam Al-Quran orang-orang yang sudah mati dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100, Allah Subhanahu wa taala mengingkari permintaan orang yang mati untuk kembali ke dunia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku dapat mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, tidak bisa. Ini hanya ucapan saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh. Alam barzakh dinamakan barzakh karena ada dinding sekat. Dinding ini akan bertahan sampai hari kiamat. Artinya ruh mereka nggak bisa pulang, nggak bisa keluar meninggalkan kubur, nggak bisa. Sebab sudah beda alam. Dan di sana disebut dengan alam barzakh karena seakan-akan mereka didindingi, ditemboki. Nah, begitu. Sehingga nggak bisa meninggalkan tempat itu. Nah, maka dari sini pernyataan yang menyatakan ruh-ruh itu nanti pulang ketika malam Jumat tidak berdasar. Adapun hadis-hadis yang bertebaran di masyarakat itu hadis palsu. Ya. Maka gak usah heran ya,
Karena setiap kelompok itu ada penyerunya. Yang mengajak kepada surga itu juga ada penyerunya, pendakwanya. Yang mengajak ke neraka juga ada penyeru pendakwanya. Jadi menghadapi fenomena seperti ini, ya kita harus terus istiqomah, mengingatkan umat, ya, menasihati umat, meluruskan pemahaman yang menyimpang seandainya terdapat pemahaman yang menyimpang. Nah, siapapun mereka itu tokohnya yang menyuarakan seperti itu, kalau itu bertentangan dengan syariat, ya kita katakan ini bertentangan. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah bagi saudara-saudara kita yang masih mudah terpengaruh dengan khurafat-khurafat, tahayul-tahayul yang banyak disuarakan oleh mereka ya dalam dunia internet khususnya dan di dunia nyata. Naam. Makatan Mbah. Jadi sabar ya, didakwai terus, diingatkan terus ya kepada mereka. Nggih. Tentang sunnah berbaring dengan tusuk kanan itu yang terakhir kemarin dari Ustaz Ayub disampaikan itu dilakukan setelah sholat sunnah fajar. Tapi sebelumnya saya pernah dengar bagaimana itu dilakukan setelah sholat tahajud. Jadi yang kedua. Nah. Iya, tentang saya tambahkan keterangan di sini tentang hadis-hadis yang bertebaran tentang ruh itu pulang ke rumah itu terdapat di kitabnya Imam As-Suyuti. Itu di situ disebutkan banyak sekali di situ. Tapi sekali lagi hadis-hadis yang disebutkan itu lemah semua ya, tidak ada yang sahih. Nah, berkaitan tentang berbaring yang biasa Nabi lakukan pada rusuk kanan atau lambung kanan, ya. Apakah dilakukan ya sebelum sholat subuh atau setelah sholat qobliyah subuh ataukah setelah sholat tahajud? Nah, disebutkan dalam hadis-hadis itu di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu tahajudnya itu lama Pak ya. Nabi itu tahajudnya lama. Nabi kadang itu separuh malam, kadang sulus, kadang sepertiga malam. Dan kita tahu Nabi itu kalau sholat itu gak seperti kita ya. Nabi itu sholatnya berkualitas sekali. Walaupun 11 rakaat tapi kan berkualitas. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke 1110 ya. Sampai situ Ustaz Ayub sudah menyampaikannya. Bab istihbabil ittija' ba'da rak'atainil fajri ala janbihil aiman wal has alaihi sawa'un kana tahajjud bilaili amla. Kata Imam Nawawi, bab disunnahkan berbaring dengan lambung kanan atau rusuk kanan setelah 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, baik itu setelah sholat tahajud maupun tidak. Begitu kata Imam An-Nawawi. Nah, hadisnya yang pertama Al-Bukhari kan ya. Jadi Nabi itu ya idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a alaihi ala shiqqatil aiman. Apabila Nabi ya sallallahu alaihi wasallam telah sholat 2 rakaat yakni sebelum subuh, sholat qobliyah subuh, beliau berbaring di atas sisi tubuhnya yang kanan. Hadis berikutnya juga riwayat Muslim nomor 736. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat antara sholat isya sampai sholat subuh sebanyak 11 rakaat. Beliau salam setiap 2 rakaat dan melakukan sholat witir 1 rakaat. Kemudian jika muadzin telah selesai adzan subuh dan fajar sudah terang dan beliau didatangi oleh muadzin untuk memberitahukan waktu subuh, beliau lalu berdiri melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau berbaring di atas sisi badannya yang kanan. Demikian sampai muadzin datang mengabarkan kepada Nabi bahwa iqamah sudah dikumandangkan. Dari hadis-hadis ini ternyata kesimpulannya dari hadis-hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbaring di atas lambung kanan itu setelah sholat sunnah qobliyah
subuh makatan. Iya, karena rumah Nabi kan mepet dengan masjid kan begitu. Seperti itu. Itu kalau qabla subuh kan ya termasuk sunnah sebelum subuh. Kalau rakaat qabla fajr kan belum masuk subuh. Tentang istilah rakaatayil fajri itu dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dari berbagai pendapat itu dikumpulkan, mengerucut kesimpulannya rakaatayil fajri itu adalah qobliyah subuh, Mbah. Nah, karena sama begitu kesimpulannya. Karena nama lain sholat subuh kan sholat fajar kan begitu, sholat fajar. Jadi rakaatil fajri dijelaskan oleh para ulama itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya ada khilaf di sana, ya kita saling memahami dan memaklumi. Namun Ibnu Hajar menyebutkan dari sekian pendapat yang ada, bahwasanya qobliyah subuh itu juga disebut dengan rakaatayil fajri, 2 rakaat subuh. Itu maksudnya adalah qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.